Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dan segenap nikmatnya yang diberikan kepada kita, yang sampai saat ini kita diberi kemampuan, kita diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan tahun 2023 hadirin. Pak, insyaallah umur kita, usia kita yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semakin giat dan semakin spirit untuk kita melaksanakan amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sangu, sebagai perbekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, materi khutbah kita pada mimbar Jumat kali ini adalah dahsyatnya gelombang penghancur iman dan moral. Hadirin rahimakumullah, ada gelombang dahsyat yang menimpa umat Islam sedunia, yaitu gelombang budaya jahiliyah yang merusak akhlak dan akidah manusia yang disebarkan lewat televisi dan media lainnya. Gelombang itu, hadirin, pada hakikatnya lebih ganas dibandingkan dengan senjata nuklir yang sering dipersoalkan secara internasional. Hanya saja gelombang dahsyat itu karena sasarannya merusak akhlak dan akidah, sedang yang paling menjunjung tinggi akhlak dan akidah itu adalah umat Islam. Maka yang paling prihatin dan menjadi sasaran adalah umat Islam, hingga sekalipun gelombang dahsyat itu telah melanda seluruh dunia, namun pembicaraan hanya sampai pada tahap keluhan para ulama dan muslim yang teguh imannya serta sebagian ilmuwan yang objektif. Hadirin rahimakumullah, gelombang dahsyat itu tak lain adalah budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah yang disebarkan lewat aneka media massa, lewat televisi, lewat CD, radio, majalah, tabloid, koran, dan buku-buku yang merusak akhlak. Dunia Islam saat ini seakan menangis dan terus menangis menghadapi gelombang dahsyat itu. Bukan hanya di Indonesia, namun di negara-negara lain, negara Islam dilanda gelombang dahsyat yang amat merusak akidah itu. Di antara pengaruh negatif televisi adalah merosotnya nilai-nilai moral, merosotnya nilai-nilai akhlak, dan penangkalan akidah yang sangat mengerikan. Demikian juga hadirin banyak yang menyimpang dan menabrak norma-norma masyarakat, antara lain tayangan film-film yang menampilkan kekerasan, yang menganjurkan untuk balas dendam, memaksa, dan brutal. Hal ini menunjukkan bahwa menonton program-program televisi dan film yang melanggar norma masyarakat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan cenderung kepada sifat dendam dan merasa puas
dengan nilai-nilai yang telah menyimpang. Hadirin rahimakumullah, sekarang gelombang rasyat budaya jahiliyah itu telah menyebar luas atau berdampak meluas. Fenomena ini ternyata tidak menjadi peringatan bagi para perusak moral, bagi para perusak akhlak, dan bagi para orang-orang yang merusak akidah. Justru mereka tetap menghancurkan program-programnya dengan lebih dahsyat lagi dan lebih meluas jangkauannya melalui produksi VCD, melalui produksi CD yang ditonton oleh masyarakat dari anak-anak sampai kakek di rumah masing-masing. Karena secara otomatis, karena secara ekonomis dapat menghasilkan pemasukan yang besar di beberapa tempat. Gambar-gambar yang merusak agama ini bisa disewa di pinggir-pinggir jalan atau dibeli di pedagang kaki lima yang dengan harga murah. Video dan komputer atau CD telah menjadi sarana penyaluran budaya kaum jahili untuk merusak akhlak dan akidah umat Islam. Belum lagi hadirin, ada situs-situs porno dan di internet. Budaya jahiliyah itu jelas akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar menjaga diri kita, menjaga pribadi kita, menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak menduhaikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin rahimakumullah, sirkulasi perusak moral dan akidah sudah merajalela hadirin. Dengan ramainya lalu lintas tayangan yang merusak moral, merusak akidah dan akhlak lewat berbagai jalur itu, penduduk dunia, dalam hal ini umat Islam, dikeroyok habis-habisan oleh setan-setan perusak akhlak dan akidah dengan aneka bentuk, dalam bentuk gambar-gambar budaya jahiliyah, di antaranya disuguhkan lewat televisi, film-film lewat CD dan VCD, bioskop, gambar-gambar cetak berupa foto, buku majalah, tabloid dan sebagainya, termasuk bacaan dan cerita pun demikian hadirin. Tayangan gambar, suara dan bacaan yang merusak akidah, merusak akhlak itu telah mengeroyok kaum muslimin. Kaum muslimin dikeroyok habis-habisan, kemudian dipraktekkan langsung oleh perusak-perusak akidah dan perusak-perusak akhlak dalam bentuk diri pribadi, yaitu perilaku. Lalu masyarakat pun meniru dan mempraktekannya, sehingga praktek dalam kehidupan sehari-hari yang sudah menyimpang dari akhlak dan akidah yang benar itu pun mengepung umat Islam hadirin. Di sisi lain,
praktek tiruan dari pribadi pendukung kemaksiatan itu pun diprogramkan pula untuk mengumpulkan kepada masyarakat dengan aneka cara, dengan berbagai cara. Ada yang dengan paksa, misalnya menyeragami para kaum wanita penjaga toko dengan pakaian ala jahiliyah, sehingga umat Islam didesak dengan aneka budaya yang merusak akidah dan akhlak, dari yang sifatnya tontonan sampai pada praktek paksaan. Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar umat Islam tidak mematuhi suruhan siapapun, tidak mengikuti aturan dan suruhan siapapun selain suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhluk fi ma'asiyatillah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Masyiral kaum muslimin rahimakumullah. Lalu sikap umat Islam menghadapi gelombang rasa penghancur akhlak dan iman ini gimana? Masyarakat muslim pun aneka ragam dalam menghadapi kepungan gelombang rasa itu. Golongan pertama, golongan yang prihatin, golongan yang prihatin dengan bersuara lantang di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, dan di pengajian-pengajian, di tempat-tempat pendidikan, di rumah masing-masing. Mereka melarang anak-anaknya menonton televisi karena hampir tidak diperoleh manfaat daripadanya, bahkan lebih besar mudaratnya. Maka mereka merasakan kesulitan dan dalam pendidikan anak-anaknya. Kemudian tinggal sebagian pesantrenlah yang relatif lebih aman dibandingkan dengan pendidikan umum yang lingkungannya sudah tercemar dengan akhlak buruk. Umat Islam adalah golongan pertama yang ingin mempertahankan akidah dan akhlak anak-anak itu. Di bumi zaman sekarang ini ibarat orang yang sedang dalam keadaan menghindar dari serangan musuh, harus mencari tempat perlindungan yang sekiranya aman dari aneka peluru yang ditembakkan musuh. Golongan yang kedua, umat Islam yang biasa saja sikapnya. Diam-diam masyarakat muslim yang awam itu justru menikmati aneka tayangan yang sebenarnya merusak akhlak dan merusak akidah mereka dengan senang hati. Mereka beranggapan apa-apa yang ditayangkan itu sesuatu yang biasa, seolah-olah tidak ada masalah apa-apa, sehingga mereka tidak merasa risih apalagi bersalah, hingga mereka justru mempersiapkan aneka makanan kecil untuk dinikmati sambil menonton tayangan-tayangan merusak, namun dianggap nikmat itu. Bahkan tidak malu-malu berbagai tayangan maksiat, bahkan seolah tidak melakukan dosa, padahal i'tikad menghalalkan perbuatan haram lebih berbahaya daripada terperosok melakukannya, sehingga jiwa mereka pun terbentuk menjadi penggemar tayangan-tayangan itu, dan bahkan mungkin ingin mempraktekannya dalam kehidupan tanpa disadari. Mereka telah turut ambil-andil dalam perusakan akidah dan perusakan moral bangsa. Golongan yang ketiga adalah masyarakat muslim yang juga mengaku Islam. Dia Islam,
tapi lebih buruk dari sikap orang awam terhadap di atas. Mereka berangan-angan betapa kalau anak-anaknya menjadi pelaku-pelaku yang ditayangkan di televisi itu. Entah itu jadi penjoget di belakang penyanyi atau penjoget latar, atau berperan apa saja, yang penting bisa tampil. Syukur-syukur bisa jadi bintang top yang mendapat bayaran besar. Mereka tidak lagi memikirkan tentang moral, tentang agama dan tentang akidah. Yang penting adalah hidup senang, banyak duit, dan hidup serba mewah. Kalau bisa agar bisa jadi anak yang terkenal. Untuk mencapai derajat itu mereka berani mengorbankan segalanya, termasuk apa yang dimiliki anak mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak demikian dengan prinsip keluarga muslim. Golongan pertama yang ingin mempertahankan akhlak dan akidah itu dibandingkan dengan golongan yang ketiga yang berangan-angan agar anaknya terkenal tanpa memperhitungkan akidah dan akhlaknya, boleh jadi seimbang jumlahnya. Kalau ini digabungkan, maka terkumpullah jumlah mayoritas hingga muslim yang dipertahankan akhlak dan akidah justru menjadi sedikit atau menjadi minoritas. Hal ini sudah menjadi kenyataan. Buktinya kini masyarakat jauh lebih mengunggulkan pelawak daripada ulama, lebih menjunjung tinggi, lebih menyanjung penyanyi daripada penjoget, lebih menyanjung penyanyi daripada guru ngaji, dan lebih meniru penjoget daripada pemakmur masjid. Kata-kata pelawak lebih didengar daripada kata-kata ulama. Iklan lebih dihafal daripada kalam Allah. Mudah-mudahan daerah kita ini yang kita cinta ini mudah-mudahan tidak terjangkit daripada gelombang penghancur iman dan penghancur akhlak ini. Tayangan-tayangan maksiat lainnya yang telah mengakibatkan berubahnya masyarakat secara drastis daripada akhlak mulia dan tinggi menjadi masyarakat tidak mempunyai filter lagi, tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik dan mana yang mungkar, mana yang jelek, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Bahkan dalam praktek sering mengutamakan yang jelek dan terlarang daripada yang baik atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti manusia ini telah berubah keadaan dirinya. Ini mengakibatkan dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perubahan tingkah manusia itu sendiri, dari baik menjadi tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum, Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, zaman sekarang ini sudah tidak jelas lagi mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Antara yang hak dan batil sudah tercampur, sudah mencampur baurkan kebaikan dan kebatilan. Kenapa masyarakat tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan? Karena guru utama mereka adalah televisi dan lingkungan yang buruk. Sedangkan program-programnya adalah menampilkan aneka macam yang campur aduk antara yang hak dan yang batil. Ada aneka macam kemungkaran yang dikemas dengan baik,
dan ditayangkan berulang-ulang, sehingga kepekaan hati dan perasaan terhadap kemungkaran kian hari kian tumbuh dan mati. Dampaknya, para penonton, lebih-lebih anak-anak, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masyarakat pun demikian. Hal itu berlangsung setiap waktu, sehingga dalam tempo yang sekian tahun manusia muslim yang tadinya mampu membedakan hak dan yang batil berubah menjadi manusia yang berfaham menghalalkan segala cara. Peresmisme ibtiah, apa-apa boleh saja, jadi semua dianggap boleh walaupun yang sebenarnya haram. Munculnya masyarakat itu kena adanya penyingkiran secara sistematis terhadap aturan yang normal, yaitu larangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas dalam Al-Quran telah melarang mencampur adukan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haq bil batil wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Hadirin rahimakumullah, itulah dampak daripada gelombang dasar penghancur iman dan pengukisan moral. Mudah-mudahan jamaah sekalian, termasuk hamba Allah yang senantiasa mendidik anak-anaknya dan keluarga-keluarga menjadi kuat dalam mempertahankan akidah dan kuat juga dalam mempertahankan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita menjadi hamba Allah yang disebutkan sebagai abdan syakur, hamba Allah yang senantiasa patuh dan hamba Allah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima